Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 3. Kita masuk ke materi brainstorming. Oke, kita langsung aja. Tujuan dari materi ini tuh, praktikan itu mampu memahami dan menguasai konsep user flow dan struktur navigasi, sitemap atau navigasi baru. Dan praktikan mampu menyusun user flow dan struktur navigasi, sitemap atau navigasi baru. Oke, ini untuk materi-materi pertemuan selanjutnya ya. Kita sekarang udah masuk ke brainstorming. Nanti selanjutnya itu prototype dan tes. Oke, kita langsung aja. Di sini shooting kalian udah paham kemarin minggu kedua ya, udah membuatnya. Nah, struktur navigasi atau sitemap kalian kemarin juga udah buat struktur navigasi. Kita next aja. Nah, di sini kita masuk ke simbol-simbol yang ada di user flow. Ini sebenarnya bukan simbol user flow, tapi ada beberapa yang kepake di user flow, kayak misalnya simbolnya ini persegi panjang, yaitu dia namanya proses. Jadi proses perhitungan atau proses pengolahan data. Lalu ada jajar genjang kayak gini. Ini input atau output data. Ada decision, logonya seperti ini simbolnya. Jadi dia tuh perbandingan pernyataan. Jadi kayak if, jika dia memesan ini, maka ini. Jika dia tidak memesan ini, maka itu. Kayak gitu. Jadi kayak istilahnya if gitu, if dan else. Selanjutnya kita ke user flow. Jadi pengertian user flow adalah sejumlah langkah penting dalam membantu pengembang memahami bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna. Singkatnya itu flowchart pengguna terhadap aplikasi. Misalnya di sini ada contoh kasus ya. Saya zoom dulu. Seperti ini. Misalnya contohnya si user ini ingin mencari hotel. Jadi dia dengan pertama tuh langsung cari hotel, langsung flow-nya itu dia membuka aplikasi. Dan ketika dia udah selesai membuka aplikasi, maka tampilannya itu berarti beranda si aplikasi hotel ini. Selanjutnya, dia ada pilihan untuk rekomendasi hotel. Di sini keluar output ya, untuk dia kan bisa input, bisa output ya. Jadi di sini dia udah langsung keluar atau kecetak apa-apa aja rekomendasi hotel yang bisa menjadi rekomendasi si user. Nah, jika si user ini udah memilih salah satu hotelnya, dia langsung bisa pesan hotel, lalu dia isi form pemesanan, isi form data diri, dan form pembayaran. Habis itu untuk konfirmasi pop-up pemesanan pakai logo ini. Nah, jika dia udah ngerasa oke, ini saya mau memesan hotel ini, langsung di sini ada namanya decision atau simpan pemesanan. Jadi kayak jika dia ingin melanjutkan transaksi, maka dia pilih ya, maka langsung keluar menu riwayat si transaksi hotel itu. Kayak ada nomor hotel, nomor bookingnya, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dia nggak jadi atau dia tidak memilih hotel itu, maka di sini itunya tidak, prosesnya tidak. Habis jika dia tidak, maka dia bakal masuk ke beranda lagi. Karena dia nggak jadi memesan hotel yang pertama ini kan. Jika dia tidak jadi memesan, maka dia bakal masuk ke beranda dari awal. Dia langsung dikasih rekomendasi hotel yang lain. Itu untuk contoh kasus user flow ya. Selanjutnya, di sini ada 3 kasus untuk user flow. Contohnya di sini misalnya kasus pertama dijabarkan lagi. Kalau ini kan full ya, full user flow. Kalau ini dia di dalam satu aplikasi dia buat flow-flow lain gitu. Ada 3 kasus di sini. Di sini misalnya contohnya aplikasi rekening atau m-banking ya. Jadi kasus pertama itu dia mau ngelihat aktivitas rekening dia. Kayak misalnya dia habis transaksi kemana atau dia dapat transferan dari mana, dia mau lihat nih. Jadi pertama dia mulai dari beranda langsung ke rekening. Tampilan rekening itu ada data dan aktivitas rekening. Dia bisa melihat apa aja aktivitas di dalamnya. Lalu kalau misalnya dia pengen ngecetak aktivitas tersebut, dia langsung bisa share. Nah, kasus 2, dia mau transaksi ke bank lain, misalnya mau transfer uang atau apapun itu. Jadi dia habis ke beranda, dia langsung ke transaksi ya. Pilih menu transaksi, langsung pilih form bank. Nah, untuk konfirmasi pop-up transfer, dia pilih. Lalu kalau udah dia selesai transfer, dia ingin mencetak struk atau share ya di sini. Lalu kasus ketiga itu dia mau scan barcode. Jadi dia mulai dari beranda, dia pilih menu scan barcode,
langsung konfirmasi. Itu untuk kasus-kasus yang berbeda ya misalnya. Nah, contoh activity lainnya di sini saya udah ada untuk di sini misalnya dia pakai aplikasi KRL Access. Nah, misalnya si user ini mau melihat informasi lintas KRL. Jadi, langkah pertama atau flow pertama pada user flow ini, dia membuka aplikasi dong, aplikasi si KRL ini. Oke, dengan simbol persegi panjang. Di sini dia membuka aplikasi, habis itu pilih menu beranda. Nah, habis pilih menu beranda, dia pilih atau si user ini bisa melihat atau informasi seputar lintas KRL. Nah, selanjutnya, ini kasus pertama ya. Di sini kan soalnya itu dia buat kasus-kasus yang ada di aplikasi. Misalnya untuk aplikasi peminjaman buku, misalnya dia bagaimana cara peminjaman bukunya kayak gitu-gitu. Ada banyak kasus di dalam aplikasi itu ya. Nah, contohnya yang kedua ini untuk kasus kedua yaitu kita untuk melihat posisi kereta. Jadi pertama user itu melihat posisi kereta. Habis itu prosesnya itu pilih menu train atau pilih menu train position. Jadi dia kan karena dia mau melihat posisi kereta berarti dia harus memilih menu train position. Habis itu dia bakal tercetak atau mengeluarkan tampilan user itu memasukkan stasiun yang ingin dilihatkan. Kalau jajar genjang ini simbolnya bisa input bisa output ya. Jadi di sini ternyata dia mau input. Dia user memasukkan stasiun yang ingin dilihat. Jadi dia mau lihat stasiun yang mana. Jika udah milih itu, maka dia bakal mengeluarkan informasi. Jadi user melihat posisi kereta pada stasiun yang telah dipilih. Seperti itu. Itu untuk kasus kedua ya. Yang kasus ketiga ini dia melihat jadwal rute KRL. Dia mau lihat jadwal-jadwalnya nih. Jadi pertama dia melihat jadwal dan pilih menu melihat jadwal dan rute KRL. Maksudnya di sini awalnya itu dia kan pengen melihat jadwal dan rute KRL ya. Habis itu karena ininya dulu kalian mau ngapain dulu nih? Misalnya di sini kan kasus ketiga itu mau melihat jadwal rute KRL ya. Jadi di sini kalian simbol ini untuk kasus yang pertama kasus yang pengen kalian bikin flow. Ternyata di sini kan pengen melihat jadwal ya. Jadwal rute KRL. Jadi caranya itu kalian pilih menu jadwal dan rute. Di sini pakai proses karena si user kan harus pencet si menu itu kan. Nah, di situ jika dia udah pilih menu jadwal dan rute, di sini bakal masuk si user tuh harus memasukkan stasiun yang ingin dilihat. Jadi kalau misalnya dia udah memilih stasiun yang pengen dilihat, di sini ada pilihan lagi. User tuh bukan pilihan. Jadi itu user harus input atau memasukkan waktu awal dan waktu akhir. Nah, kalau udah user menekan button atau tombol show. Habis itu user melihat jadwal atau waktu keberangkatan dan kedatangan dan rute KRL berdasarkan stasiun yang sudah dipilih. Jadi habis input, habis itu dia pilih untuk konfirmasi tombol ya, pas dia mencet button maka outputnya itu jadwalnya kelihatan gitu atau keluar. Jadi kasus selanjutnya itu peta ya. Jadi sama aja seperti yang di atas. Memberikan komplain melalui email dan lain-lain. Kayak gitu ya. Itu untuk kasus-kasus yang ada di kasus-kasus user flow yang ada di aplikasi KRL Access. Selanjutnya. Oke, ini untuk yang kedua ya, yaitu sitemap KRL Access. Jadi ini dia sitemap itu bisa dibilang struktur navigasi yang sederhana. Jadi misalnya di KRL Access itu ada beranda, ada menu saldo KMT, informasi lintas KRL, dan menu. Jadi kita nggak perlu jabarin nih saldo KMT itu apa, yang penting menu-menu apa aja yang ada di aplikasi KRL misalnya di sini. Jadi menu ada beranda, ada posisi kereta, jadi kita nggak perlu jabarin lagi nih. Kayak gitu, itu untuk yang sederhana atau sitemap yang struktur navigasi yang baru. Itu aja untuk pertemuan 3. Kalau ada yang kalian kurang mengerti, nanti bisa tanya aja pas di sesi Google Meet. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.